Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsa Rahmawati, saya mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, kelas A semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan dakwah. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan materi tentang perbandingan dakwah. Yang pertama yaitu materi tentang ruang lingkup kajian perbandingan dakwah. Untuk membahas tentang ruang lingkup kajian ilmu dakwah, yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu objek kajian dari ilmu dakwah. Objek merupakan syarat yang utama dalam ilmu pengetahuan. Dalam penelitian lapangan, suatu ilmu ada yang disebut sebagai objek material yang dipandang dari secara keseluruhan, dan objek formal yang dipandang satu aspek saja. Beberapa ilmu pengetahuan bisa sama objek materialnya, tapi berbeda objek formalnya. Inilah yang membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau hasil ijtihad ulama. Secara material, objek kajian ilmu dakwah meliputi wilayah yang sangat luas, yaitu meliputi yang pertama, perbandingan individu dai atau fardiyah thariqah dakwah, yang meliputi perbandingan latar belakang personal dai, seperti latar belakang keluarganya, intelektualitas, perjalanan pendidikan, orientasi dakwanya, segmen mad'unya, dan track record moralitasinya. Yang kedua yaitu perbandingan pesan atau comparative message, yang meliputi pembahasan seperti orientasi penekanan pesan fikih, moral, tasawuf, politik, kritik sosial, Quran, dan isu-isu perkembangan sains. Yang ketiga yaitu perbandingan pendekatan dan metode atau comparative approach and method yang dilakukan dalam dakwah, yaitu meliputi perbandingan pendekatan dakwah seperti pendekatan sejarah, budaya sains, pendekatan tekstual, kontekstual, dan tafsir. Perbandingan meliputi metode yang dipraktikkan seperti metode ceramah, tabligh, dialog, demonstrasi, aksi sosial, dan metode terapi. Yang keempat ada perbandingan sasaran dakwah atau mad'u. Perbandingan ini menitik beratkan pada cara membandingkan tipe-tipe mad'u ketika berdakwah. Hal ini berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Jelas bahwa latar belakang ini sangat mempengaruhi proses dakwah individu maupun kelompok dai dituntut maupun memilih dalam mengategorisasi mad'u berdasarkan latar belakang sosial budaya tersebut, seperti mad'u kelompok petani, pedagang, pegawai, dan prajurit dikategorikan berdasarkan budayanya, seperti budaya mad'u Aceh, Sunda, Jawa, Minang, atau berdasarkan tingkat kesejahteraan dan pendidikannya, seperti mad'u kelas rendah, menengah, kelas atas, mad'u terpelajar, awam, dan mad'u mu'alaf. Yang kelima yaitu membandingkan sarana yang digunakan dalam dakwah atau channel komparatif, merupakan cara membandingkan sarana-sarana yang digunakan dalam dakwah oleh dai. Penekanan dakwah ini meliputi seperti sarana tradisional, dakwah melalui budaya tradisional, dan sarana modern seperti dakwah melalui televisi, internet, tulisan, dan politik. Perbandingan di atas berpijak pada analisis deduktif, yaitu cara perbandingan berdasarkan unsur-unsur dakwah yang sudah dikembangkan oleh sarjana dakwah.
Dan isyaratnya dalam Al-Quran, kita juga bisa melakukan perbandingan berdasarkan dan melalui fakta-fakta dakwah yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya itu materi yang kedua, perkembangan pendekatan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabat sebagaimana Nabi Muhammad yang melakukan dakwah Islam dalam bentuk peperangan. Keempat khalifah utama yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tegas mengikuti cara-cara beliau. Masa mereka merupakan Golden Age Islam. Ketika itu hukum dan agama Islam syariah sepenuhnya berkembang dan diimplementasikan secara sempurna. Mereka adalah para penguasa ideal yang membimbing umat Islam atau para pengikut Rasulullah SAW di atas jalan yang benar dan telah melaksanakan tugas dengan penuh keimanan. Karena ini, mereka dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Adapun gerakan dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar secara mendalam untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam. Relatif menggunakan jargon perang sebagai metode dakwah. Ahmad Syalabi menulis bahwa sesudah Rasulullah wafat, agama Islam menghadapi krisis dengan adanya golongan yang murtad, 11 golongan yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan golongan yang enggan membayar zakat. Dalam hal ini, tentunya kaum muslimin menjadi pro kontra dalam menyikapinya. Ada yang berpendapat ada alasan untuk memerangi mereka, dan ada pula yang berpendapat wajib memerangi mereka dalam kesulitan yang memuncak ini. 12 tampak kebesaran dan ketabahan hati Abu Bakar untuk menyeru mereka kembali kepada kebenaran, di mana yang enggan beliau perangi demi memperjuangkan kemuliaan agama Allah. 13 penyebaran Islam. Khalifah Abu Bakar menaruh perhatian khusus pada penyebaran jalan hidup yang benar, karena usahanya seluruh Arab sekali lagi dan untuk selamanya masuk kembali ke dalam Islam. Ia telah memberi instruksi yang tegas kepada semua tentaranya untuk pertama kali menyeru musuh-musuh Islam. Ajakan pada Islam yang biasanya diberikan selama 3 hari sebelum memulai suatu pertempuran. Sejumlah suku Irak dan tempat-tempat lain menerima Islam tanpa suatu pertempuran ketika Khalid dan para komando lainnya menyebarkan Islam. Abu Bakar adalah sosok langka yang menggabungkan antara kelemahan-kelemahan dan ketegasan pada saat yang bersamaan. Siapa orang yang pernah melakukan pemberontakan kepadanya lalu datang ke hadapannya untuk mengakui kesalahannya, maka dia akan dengan lapang dan memaafkannya. Qurra bin Habiroh, Amir bin Mahdi, dan Ashi'at bin Qais adalah contoh orang-orang yang diberi maaf oleh Khalifah Abu Bakar dan contoh dari kebijakan Khalifah. Yang kedua yaitu gerakan dakwah pada masa Umar bin Khattab. Dalam ekspansinya, Islam yang dilakukan oleh Umar menimbulkan 3 kondisi nyata, yaitu yang pertama, banyaknya penganut Islam, baru akibat derasnya arus penduduk yang berbondong-bondong masuk Islam. Umar menyusun ketentuan-ketentuan khusus mengenai materi pendidikan dan metode pengajaran agama, baik mengenai pokok-pokok iman maupun soal ibadah. Dalam hal ini, diangkat dan ditunjuk guru-guru untuk setiap daerah yang bertugas mengajarkan kepada penduduk tentang isi Al-Quran dan soal-soal yang berhubungan dengan kepercayaan lama. Dia memerintahkan kepada pembesar pemerintahan untuk mengawasi apakah penduduk selalu mengikuti atau melaksanakan sholat jamaah, terutama sholat Jumat dan ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu terdapatnya penduduk atau warga setempat yang beragama non-Islam atau masih menganut kepercayaan lama. Dan yang ketiga yaitu bertambah luasnya wilayah
pemerintahan Islam yang memerlukan pengelolaan dan penanganan administrasi yang efektif. Umar menerapkan kebijakan toleransi antar umat beragama untuk agar misalnya Umar melarang adanya tekanan kekerasan apabila mereka ternyata tidak rela meninggalkan kepercayaan mereka semula dan menjamin mereka melakukan ibadah. Namun kebalikannya, mereka tidak diperkenankan melarang anggotanya, mereka yang ingin masuk Islam dan tidak perlu membaptis anak-anak mereka yang sudah masuk Islam. Yang ketiga yaitu Umar menyusun dewan-dewan, mendirikan Baitul Mal, menempa mata uang, membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengangkat hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan penanggalan tahun Hijriyah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Adapun upaya yang paling menonjol yang dilakukan Utsman dalam rangka pengembangan Islam ada dua aspek. Yang pertama yaitu menumpas pemberontakan dan pendurhakaan yang terjadi di beberapa daerah pada masa Khalifah Umar, dan juga memperluas kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Umar. Secara mendalam, Utsman begitu kokoh, sabar dan tabah dalam upaya menegakkan hukum-hukum Allah. Hal ini terlihat menghadapi situasi yang gawat umat Islam dan rencana pembunuhan atas dirinya. Ia mengemukakan sabda Nabi, yaitu tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali sebab 3 faktor. Yang pertama yaitu orang yang murtad, orang yang berzina setelah beristri atau bersuami, dan yang ketiga orang yang merenggut nyawa orang lain tanpa alasan yang sah. Demi Allah, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Yang keempat yaitu gerakan dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Upaya dakwah yang dilakukan Ali pada masa khalifahnya yaitu yang keempat yaitu gerakan dakwah Adapun yang keempat yaitu gerakan dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Upaya dakwah yang dilakukan Ali pada masa khalifahnya yaitu ia dapat membagi waktu untuk urusan perang, soal politik dan soal keagamaan. Ia tidak pernah lalai terhadap kewajibannya sebagai pemimpin umat dan tidak tenggelam pada kesedihan betapapun beratnya. Dalam hal ini, ia tidak berbeda dengan khalifah-khalifah pendahulu yang mengimami sholat jamaah, mengingatkan kaum muslimin agar tetap mematuhi ajaran agama, dan mengajarkan kepada mereka tentang pengetahuan agama seluas-luasnya. Semua ini dilakukan kadang-kadang di atas mimbar sambil berdiri dan duduk bersama mereka. Beliau selalu duduk bersama kaum muslimin di dalam masjid, menyatakan kesukaran dihadapi tentang berbagai segi kehidupan, baik sosial, keagamaan, maupun keduniaan. Ali bergaul erat sekali dengan kaum muslimin, terutama pada saat kehidupan mereka sedang goncang. Ia berkeliling tempat perdagangan sambil memperingatkan orang-orang supaya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan akan datangnya hari perhitungan. Kelak di akhirat. Ia langsung mengamati mereka yang sedang berjual beli dengan sambil jalan di tempat perdagangan itu. Ia mengeluarkan suara keras yang mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, penuhilah timbangan dan takaran, dan janganlah memalsukan daging. Bila ia melihat seorang berbuat tidak semestinya, ia memberi peringatan keras dan dengan membentak dan kadang-kadang dengan cambuk pendeknya. Ali dengan memelihara diri dan kekuasaan. Apabila
apabila ia membeli sesuatu, ia mencari penjual yang tidak mengenalnya dengan maksud agar si penjual memberi keistimewaan kepadanya lantaran tahu bahwa dirinya seorang Amirul Mukmin. Ali pun sudah melakukan sholat tahajud. Setelah tidur sejenak menjelang subuh, ia keluar dari masjid, membangunkan orang-orang yang tidur di dalamnya dengan ucapan, "Hai hamba Allah, sholat, sholat, sholat." Siang malam ia mendorong kaum muslimin agar tidak segan-segan bertanya kepadanya mengenai soal-soal agama yang belum mereka pahami. Dalam soal hak asasi manusia, Ali menerapkan prinsip persamaan di antara sesama kaum muslimin. Hal ini untuk tampak pada saat membagikan harta dari Baitul Mal, bahkan pada saat orang meminta sesuatu kepadanya, ia tetap berusaha menegakkan prinsip persamaan dan memberi dan dalam memberi. Demikianlah Ali dengan segala potensinya yang dimiliki menunjukkan betapa perhatian dan upaya dakwah yang dilakukannya demikian beragam dan relevan, yang meliputi aspek ritual, sosial, keadilan, politik, perdagangan, dan sebagainya, sehingga menggambarkan sistematik, strategis, dan efektif. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai materi perbandingan dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.